sahabat Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Semuanya sudah siap dimulai? Insya Allah sudah siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladzi ayyada ad-dina ba'dama wallat ulatuh wastawlat udatuh wa tada'at arkanuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa anqaddat kawakibuh wa anqaddat kataibuh wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi as-salata alaihi. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatidz wa asatidah setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintah setempat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati juga plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat, yaitu pengantin dari Mbak Rini Dwi Aini SPD, juga Mas Ilham Nurdiansyah ST, Mbak Rini putri dari Bapak Haji Sobirin, juga Ibu Hajah Siti Khairiyah, Mas Ilham putra dari Bapak Caryo Darsono dan Ibu Waitah. Kita doakan semoga pengantin baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Barakallahu laka, amin. Wa baraka alaika, amin. Wa jama'a bainakuma fi khairin, amin. Allahumma alif baini wa bainaka ma alafta nabi Adam wa Hawa, amin. Wa nabi Yusuf wa Zulaikha, amin. Wa nabi Muhammad wa Aisyah, amin. Wa sayyidina Ali wa Fatimah, amin. Bibarakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, memberikan kita nikmat iman, Islam,
ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu. Dengan nikmat itulah Ilal bisa hadir ke sini, jamaah pun bisa hadir ke sini. Meskipun Ilal jauh dari Garut, namun alhamdulillah dengan nikmat itulah dan atas izin dan rahmat Allah bisa hadir ke sini berjumpa bersama. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri toladan kita, panutan kita, yang mana rumah tangganya lebih romantis daripada Romeo dan Juliet, lebih romantis daripada Raffi Ahmad dan Gigi. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya, ulama salaf dan ulama khalaf. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Siap kita bersolawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap semangat? Siap. Sambil bersolawat mari kita bantu, kita dukung untuk pembangunan Masjid Soleh Al Mubarak. Semoga bisa cepat beres, jadi bisa lebih cepat lagi kita ibadah dengan khusyuknya. Amin. Silahkan kepada para panitia untuk bersiap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Yang di belakang. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di dalam. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali
ashab wal qaumi alillah. Semuanya alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga yang telah bersolawat dan juga yang telah menginfakkan harta dan jajanan Allah, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin. Allahumma amin. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Piye kabare? Alhamdulillah. Kabare baik ya? Baik, alhamdulillah. Ilal baik, jamaah baik. Kita juga berkumpul di sini bersama orang-orang baik. Acaranya juga acara baik. Semoga kebaikan-kebaikan ini bertambah terus menjadi berkah, amin. Amin. Dan menjadi amal ibadah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Bu, mungkin ini baru pertama kalinya ibu-ibu bertemu dengan Ilal langsung, betul? Betul. Kalau di bulan Ramadan kemarin mungkin jamaah hanya melihat Ilal di Indosiar, betul? Suka nonton Ilal? Beneran? Dari awal sampai akhir? Sampai final? Wow. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih Ibu atas doa dan dukungannya. Mbak-mbak, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Karena pertama kalinya Ilal di sini, mungkin jamaah juga belum terlalu kenal, belum tahu siapa itu Ilal, yang mana Il, yang mana Al. Maka perkenalkan, nama kami Ilal. Ilal itu singkatan, Bu. Ba dari Il sama Al. Ilyasa Wijaya Kusuma. Iki Nyong Al Alyasa Wijaya Kusuma. Sudah kenal, Bu? Sudah. Sekarang Ilal juga masih mesantren, masih mondok di Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari Kersamana Garut. Maka mohon doanya untuk Ilal, semoga Ilal semangat terus belajarnya. Amin. Istiqomah. Amin. Husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin karo hadirat, muslimin karo muslimat, emas-emas karo embak-embak. Berbicara tentang cinta, cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan dan dimiliki oleh setiap yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Ada yang merasakan cinta, yang di Asia, yang di Eropa, yang di Australia, yang di Amerika, yang di Afrika, yang di Tegal. Ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga hati, tak sadar diri bahwa ia sedang mencintai. Astaghfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita sebut dengan Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa cinta merupakan kecenderungan alami. Karena hal itu terasa nikmat baginya,
Coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Jujur, pernah? Pernah ora? Yang bilang nggak pernah bohong. Itu buktinya ketika sebelum berangkat ke sini, emas-emas atau mbak-mbak juga sebelum berangkat ke sini, walaupun Ilal tidak tahu, tapi tadi mbak-mbak mungkin seperti ini, senyum-senyum dulu di depan kaca, yang pas-pasan, mas-mas ngerasa ganteng, mbak-mbak yang kegeeran merasa cantik. Saking cantiknya, ketika bercermin, mbak-mbak, aduh, saya tuh mirip Syahrini. Itulah realita cinta, Masya Allah. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? Tidak. Coba kalau yang punya harta dikasih mati oleh Allah, apakah masih bisa cinta hartanya? Jawabannya, oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamidong, sirup aja belewah bukan kadong-dong, durian aja dibelah bukan dibedong. Lantas apa sih yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata bahwa yang paling dicintai manusia di dunia adalah kelangsungan hidupnya. Apa Bu? Kelangsungan hidupnya. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini harganya 9M, bawa uang yang banyak puluhan juta, pakai jam tangan mewah 10 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Hartanya Wak. Akhirnya ia tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan mobilnya, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar dan dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya sedikit, namun infeksi kan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya kata dokter, Pak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking bapak harus dipotong. Kira-kira bapak itu milih kelingking dipotong tapi nyawa selamat, yang lainnya selamat, atau kelingking dibiarin aja tapi yang lainnya hilang? Pilih mana? Dipotong. Akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang. Betul? Betul. Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi di kota Ilal sendiri, di kota Garut, tapi zaman dulu ya, dulu Ilal pun belum lahir. Ada suatu kampung, rata-rata masyarakatnya itu pembuat boboko. Kalau boboko itu bahasa Jawanya apa ya Bu? Tempat nasi Bu. Tempat nasi yang dari bakul. Nah, bakul. Rata-rata itu pembuat bakul. Jadi boleh dibilang miskin. Tiba-tiba datanglah pendeta menawarkan jaminan hidup, menawarkan makanan, menawarkan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Satu kampung masuk Kristen demi bisa makan, demi bisa bertahan hidup. Namun kalau sekarang alhamdulillah kampung itu sudah diislamkan kembali, alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, orang pun rela mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Ada kan orang yang mencuri, malam-malam senyap-senyap masuk ke rumah warga mencuri barang, padahal kalau ketahuan ia bisa digebugin sampai mati. Betul? Betul. Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta akan sangat panjang, karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C I N T A.
cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu Yang muda punya caranya sendiri untuk membicarakan masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membicarakan perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta itu harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Setuju. Di dalam kitab Nadratun Naim disebutkan bahwa cinta terbagi menjadi 3. Berapa Bu? 3. Berapa? Telu. Telu ya? Siji, loro, telu. 3 telu. 1 cinta Allah, 2 cinta Rasulullah, dan 3 cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin babar. 1 cinta Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahbibhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, Allah akan menyeru Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai fulan, maka cintailah ia wahai Jibril. Maka Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian disimpan rasa cinta tersebut baginya di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cinta kepada Allah adalah makom yang paling mulia dan paling tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di hatinya ada rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya Allah kepada menjadi Allah. Nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan merindukannya. Orang yang merindukan Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung pada Allah akan mengenalnya. Orang yang mengenal Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian, perjumpaan kepada Allah pun berkurang. Sayang 1000 sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Sebagaimana sebagian anak muda zaman now, I love you beb, I love you encai, yang namun cinta kepada Allah ada cara pelaksanaannya. Di antaranya dengan 1 cinta Al-Quran, 2 cinta Rasulnya, dan 3 cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1 cinta Al-Quran. Biasanya kalau mbak-mbak atau emas-emas dapat surat dari pacarnya, dia langsung terus pacarnya itu mengirim surat, suratnya pasti
dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. dan ingat terus kepada pengirimnya. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran, seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. dan ingat terus kepada Allah, ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering mengingat-ingatnya. Jika emas-emas di sini di kampung apa? Ya? Jati. Gedung Jati. Gedung Jati. Gitu. Gedung Jati. Ya itulah. Gedung Jati. Kalau emas-emas di kampung Gedung Jati, Kedung. Kedung, Kedung. Kedung Jati. Gedung, Kedung. Gedung. Kedung Jati. Kalau emas-emas di kampung Kedung Jati, misalnya ya, emas-emas di kampung Kedung Jati sering sekali nonton bola, di rumah nonton bola, selesai pertandingan update status tentang bola, cari berita di koran, di televisi, di handphone tentang bola, selesai pertandingan ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung, ngobrol bola, bahkan sampai makan pun sama Bola. bakso karena berbentuk bola. Berarti emas-emas yang seperti itu cinta bola. Namun kalau orang yang sering membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, sungguh ia mencintai Allah dan Rasulnya. Lanjut lagi. 2. Cinta kepada Allah kita laksanakan dengan cinta kepada Rasulnya, Nabinya, utusannya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, Tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. jika ada yang ngajak ke sini ke sono, Ogah gitu loh. Tak boleh diiku. Macam tu tak boleh diiku. Di Kedung Jati tak boleh macam tuh. 3. Cinta akhirat melebihi daripada cinta dunia. Orang yang cinta kepada Allah ingin sekali berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu pasti cinta kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Allah, betul? Betul. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun di akhirat ia terus berharap ingin berjumpa dengan Allah. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan, mendahulukan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, Mbak-mbak biasanya ketika mendengar musik itu pasti jiwanya terbawa, nikmat sekali. Namun ketika mendengar suara adzan, meskipun ketika mendengar musik yang sedang enak, viral, sasu sayang, biar susah cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang resah, karena kalau subila saat akan berpindah karena susah sayang. Namun ketika mendengar suara adzan, maka diusahakan untuk stop dulu
dan bergegas untuk sholat, karena sholat urusan akhirat. Itu orang yang cinta kepada Allah. Diibaratkan seperti Mas Dilan yang sedang jatuh cinta oleh Mbak Milea. Sekarang ada kan filmnya Dilan dengan Milea. Meskipun Mas Dilan itu adanya di Jakarta, Mbak Milea itu adanya di Bandung, tapi ketika Mbak Milea me-WhatsApp Mas Dilan, meskipun dari Jakarta, dia langsung datang tanpa berpikir banyak, tanpa memikirkan itu dan ini. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Tanda cinta seseorang adalah mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Tak deng 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 deng. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Lanjut. Itu tadi dalam kitab Nadratun Naim disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi berapa, Bu? 3. Telu. Yang pertama cinta Allah. Yang kedua cinta Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang sangat penting setelah cinta kepada Allah. Orang yang cinta Allah akan mencintai Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya cinta kepada Rasul. Sampai dikatakan la yu'min. Apa, Bu? La yu'min. Artinya tidak beriman. Namun maksud dari tidak beriman itu bukan berarti kafir, tapi tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna. Saking pentingnya cinta kepada Rasul, harus melebihi cinta seorang anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Harus lebih cinta daripada cinta orang tua terhadap anak. Padahal kewajiban orang tua terhadap anak begitu besar. Kepada orang tua dan kepada anak saja harus lebih cinta kepada Rasul, apalagi kepada orang lain. Saudara muslimin muslimat, kita pun harus mencintai mereka, tapi semua itu tetap harus lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar jika cinta kepada Rasul harus dikedepankan, karena Rasul paling mulia dan Rasul paling berjasa. Cinta kepada Rasul bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa, Bu? 3. 1. Ma'rifatu hayati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2. Ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3.
iktharus salawatu alaih, memperbanyak solawat kepadanya. 3, cinta makhluk. Cinta apa, Bu? Cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. 1, cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah, seperti cinta kepada kedua orang tua, cinta saudara, cinta tetangga, cinta ulama, cinta guru, saudara muslimin muslimat sedunia. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau cinta kepada makhluk juga yang sesuai dengan perintah Allah, seperti emas dan mbak pengantin. Menikah itu cara yang diridhoi dengan Allah, oleh Allah. Cinta kepada lawan jenis tapi caranya betul, caranya halal, caranya dengan jalan menikah. Dak dik duk detak jantungku, ser 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 suara darahku. Jika cinta telah berpadu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling melengkapi. Saling perhatian, saling memaafkan, saling mengingatkan dan saling menyempurnakan. Saling memberi, saling menutupi, saling menghargai dan saling mensyukuri. Saling memahami, saling menjaga, saling menolong dan saling membahagiakan. I saw succeeding in the suicide so side or society. If two witches would walk to watches, which would watch a big backpack, but the big backpack, but the big backpack, but the big backpack. Ibu-ibu tepuk tangan emangnya ngerti? Enggak ya. Maning Maning, lanjut lagi. Cinta kepada makhluk juga yang sesuai dengan perintah Allah adalah cinta kepada alam, tumbuhan, hewan, gunung, sungai, hutan dan lautan. Kita mencintai alam semesta dengan cara bersyukur, tidak memanfaatkan dengan berlebihan dan juga tidak merusak dalam memanfaatkannya. Dengan kita cinta alam, alam pun ramah, tidak marah, tidak mendatangkan bencana alam. Karena biasanya bencana alam datang ulah manusia sendiri, betul? 2, cinta makhluk yang jauh dari perintah Allah, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Cinta harta, cinta tahta, cinta suatu benda, padahal itu tidak ada perintahnya. Atau mungkin di sebagian anak muda zaman now, pacaran, cabai-cabean. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat untuk perintah itu. Di dalam kitab hadis-hadis pun mau dibolak-balik bola, tidak akan ada hadis yang memerintahkan untuk seperti itu. Ada juga perintah-perintah dalil nakli yang sebaliknya dari tadi.
larangan mendekati zina, pacaran termasuk mendekati zina. Anak muda sekarang beralasan, kita orang kan ta'arufan aja bang, tapi ta'arufan zaman sekarang disambung pacaran padahal belum halal. Terus bagaimana dong? Ta'arufan itu hanya mengenal. Contohnya pengantin laki-laki, calon pengantin itu datang kepada saudaranya, saudara perempuan, atau kepada rumah perempuan melalui saudaranya. Dia duduk, kemudian si perempuannya itu datang membawa air atau membawa makanan. Laki-laki itu hanya melihat. Dari situ sudah. Kalau sudah sah, diterusin menikah. Kalau sudah menikah, jadi ibadah. Oh, macam itulah. Bu, ibu-ibu pernah ke pom bensin? Pernah bu? Kalau kita ke pom bensin, coba perhatikan ya, di dekat tempat pengisian bensinnya ada tiang. Di sana biasanya ada yang bulat-bulat, bulat. Di tiangnya ada apa bu? Bulat. Nah salah satunya ada yang bulat, warna dasarnya itu putih, garis merah melingkar, di tengahnya ada gambar rokok, kemudian garis merah miring memotong gambar tersebut. Itu adalah no smoking, dilarang udud. Di Jawa ngerokok udud kan bu? Iya, dilarang ngerokok. Itu bagi yang sedang membeli bensin. Dilarang udud merokok karena takut meledak. Bagi yang sedang saling mencintai pun, namun belum dihalalkan, ada larangannya supaya tidak meledak, supaya tidak bahaya. Ada no-nya. Pengen tahu? 4 no. 4 no. 1 no ikhtilat. Apa? No ikhtilaf. Kurang kompak. Apa? No ikhtilat. Ikhtilat adalah pergaulan antara yang berbeda mahram, laki-laki dengan perempuan, yang melampaui batas dan tanpa didasari dengan hajat yang sesuai syariat. Disebut ikhtilaf. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Quran surat An-Nur ayat 31. Ayat berapa bu? 31. Kalau tadi sebelumnya ayat 30, sekarang ayat 31. Tapi awalan ayatnya sama, serupa. Kalau tadi kepada laki-laki yang beriman, sekarang kepada perempuan yang beriman, dengan perintah awal yang sama, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dalam pergaulan dengan selain mahram, kedua belah pihak harus saling berhati-hati. Dalam pandang memandang, hati-hati. Dalam obrolan, hati-hati. Saling tatap menatap saja itu harus hati-hati. Apalagi bergaul kesana kesini terasa dia milikku, aku miliknya. Dunia terasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Beli bakso semangkuk berdua, waduh terasa romantis, padahal gak punya duit, kasihan deh loh. Kemudian 2, no tabarruj. Apa bu? Tabarruj. Ibu tahu tabarruj? Tabarruj bu? Tabarruj itu menampakkan aurat.
menampakkan aurat kepada selain mahram itu disebut tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarujnya seseorang, khususnya wanita, kemudian dilihat oleh lawan jenisnya, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, sungguh berbahaya. Bahaya. Kabul tabaruj itu hanya mengumpulkan dosa, Bu. Misalnya ada di antara kita yang selalu bertabaruj, selalu berpakaian seksi, menampakkan aurat kemana-mana, dilihat oleh laki-laki, itu hanyalah mengumpulkan dosa. Mengumpulkan dosa berarti mengumpulkan siksa, maka harus segera bertaubat agar selamat. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik. Maning, maning. 3, no bersentuhan, dilarang bersentuhan. Dari saling bersentuhan itu efeknya berbahaya, bisa mengantarkan pada perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya ketika emas-emas dan mbak-mbak, pemuda-pemudi sedang bergaul, sedang bercampur seperti ini, sedang bergaul, main-main, lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba tangan emas menyentuh tangan mbak. Kata si emas, aduh lembut banget. Akhirnya setan membisiki, emas minta nomor ke mbak, chattingan, janjian, berujung dengan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, darurat atau darurat. Contohnya ketika ada korban kecelakaan, ada yang jatuh dari motor, harus kita tolong, jangan dibiarkan dia di tengah jalan, harus kita tolong, harus kita bantu. Itu dalam keadaan darurat. Tapi jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Mas-mas ketika melihat ada mbak-mbak yang jatuh dari motor, langsung berebut, langsung semangat. Mbak, butuh napas perbuatan. Namun ketika ada nenek-nenek yang jatuh dari motor, malah dikacangin, dicuekin. Itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Tak boleh diikuti. Macam tuh tak boleh diikuti. Kemudian no yang keempat, no khalwat. Apa Bu? No khalwat. Dilarang berduaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kalian berduaan dengan selain mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitabnya Faidul Qadir menyatakan bahwa syaitan itu menjadi penengah di antara keduanya dengan membisikkan mereka dan menjadikan syahwat keduanya bergejolak. Hati-hati, waspada, setan siap menggoda 24 jam. Bagaimanapun, baik khalwat mukhaffafah yang terlihat oleh orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khalwat mughalladhah
Kholwat mughaladzah itu kholwat yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Memang kholwat di suatu tempat terasa nikmat karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak aman. Sepandai-pandai tupai meloncat, pasti jatuh juga. Dan kita mustahil sembunyi dari Allah, betul? Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas, bablas. Teng 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 teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, di khitbah ogah, putusin aja ya. Kontrol our syahwat. Yes. Filter teman dan sahabat. Betul. Tutup aurat. Hindari kholwat. Jauhi ikhtilat supaya hidup selamat. Itu tadi 4 no atau 4 no bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah pun ada larangannya. Ada no-nya. 4 no. 1, jauhi niat yang buruk. 2, no, menjauhi kewajiban. 3, jauhi suudzon atau berburuk sangka sehingga akan menghancurkan rumah tangga. Dan 4, no, melarang apa yang tadinya dilarang. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Ilal minta doanya. Ilal minta doanya untuk saudara-saudari kita di Palestina. Palestina, Suriah, Yaman, Uighur, wa fi kulli makan. Juga bagi sahibul hajat dan kita semua, pasti kita ada keperluan kepada Allah. Masing-masing kita ada kebutuhan, termasuk Ilal juga minta doanya. Di tanggal 15 sampai akhir bulan Februari, Ilal akan mengisi acara di Kerajaan Kuwait, acara ulang tahun negara Kuwait bersama keluarga kerajaan. Semoga sukses. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Bu, tahu Kuwait? Tapi pernah mendengar, Bu? Pernah ya. Kuwait itu suatu negara, negaranya kecil, tidak sebesar Pulau Jawa, kecil Bu negaranya, tapi kaya. Tetangganya negara Saudi Arabia, itu negara Kuwait. Ada benderanya miriplah dengan bendera Palestina. Nah, Ilal insya Allah nanti Februari ke sana, juga April sama Mei, April sama Oktober. Ya. April sama Oktober insya Allah ada umroh bareng sama Ilal. Sama Ilal sama Ustadz Al-Habsi. Ibu tahu Ustadz Al-Habsi? Betul tahu? Tahu dari mana? Iya, dari TV. Sama Ustadz Al-Habsi bulan April sama bulan Oktober.
Kalau ada yang mau, kita masih ada jarak beberapa bulan. Ilal doakan semoga ada rezekinya, amin. Amin. Nanti boleh langsung hubungi ke kita sambil silaturahim di IG, Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau langsung hubungi yang manajemen @fanbase.ilal_real @fanbase.ilal_real. Atau kalau mau yang lihat ceramah-ceramah Ilal atau kegiatan Ilal keliling kemana-mana, silahkan buka YouTube-nya Ilal Channel. Ilal Channel. Bawa handphone, Bu? Yang bawa handphone coba buka, atau nanti di rumah coba buka di YouTube Ilal Channel. Ilal Channel. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Amin. Wal afu minkum wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ilal. Semoga nasihat dan siroman rohani tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahidin. Sebelumnya kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam kata ataupun tidak berkenan di hati. Shadaqallahul adzim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan panjenengan wangsul dipun paringi boten-boten halangan setunggal punapa kemawon. Allahumma Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'maika masyida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jumlah wali wal afat, taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat, tarfa'una indaka 'ala darajat, tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Qadim ya Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir subhanallah amma yusyrikun wa wal khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal arwa wal azizul hakim ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kalabta Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alabta Sayyidina Ibrahim wa Sapura. Allahumma alif bainahuma kalabta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alabta bainahuma fa Fatimah wa Ali wa Fatimah Syuhra. Allahumma alif bainahuma ilham wiri arini wa cuma bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna as'aluka imanan daiman wa as'aluka qalban khashian wa as'aluka imanan nafian wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qaiman wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka syukran al afiyah wa as'aluka hina 'anin nas. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah
ya qadiyal hajat ya Allah ya qadiyal hajat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضع الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه. هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور زدنا روحا له سكنا. صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا. الله هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. علم الإسلام على الدين لنا والحق لنا. الله والعدل لنا والكل لنا. الله هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. Ditandur ning kebon anggur nereti nyemplung kok ira kembange apa. Duri putih ditandur ning kebon anggur nereti nyemplung kok ira kembange apa. Kembange
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله oh tanduran kembang kenangan di jeroku tumpakane kereta Jawa ruda papat rupa menungsa tanduran kembang kenangan ing jeroku tumpakane kereta Jawa ruda papat rupa menungsa ruda papat rupa menungsa ruda papat rupa menungsa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wedang kopi gulane Jawa ikatutan ketan yen ngaji aja padha sembrono yen sembrono kalane setan wedang kopi gulane Jawa ikatutan ketan yen aji aja padha sembrono yen sembrono kalane setan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi la salata daimatan fi dawami mulki lahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi la salata daimatan fi dawami mulki lahi Bambang Wisra kita srengenge muncul sunat pura Bambang Wisra srengenge muncul sunat pura cici cuy Rambi suara cean kekat kerat keret Libahake sumur atus kebyur kekat keret Libahake sumur atus kebyur kekat keret Libahake sumur atus kebyur kekat keret Libahake sumur atus kebyur Sekere kepati sirah bagas kewarasan Sallu ala Nabi Muhammad Kullu man yatika yawman tamihai yalqahi baba Kullu man yatika yawman tamihai yalqahi baba Yallal watan Hubbul watan Bidal iman Wala taqum min al-hirman Ishadu ala al-watan
يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن فينا الإيمان ولا تكون من الغرمان انهدوا يا للوطن إندونيسيا إندونيسيا بلادي أنت أخوان الفخامة كل من يأتيك يوم الطبيعة يلقى إماما كل من يأتيك يوم الطبيعة يلقى إماما Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji mata batu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Pada dalam penampilan, mohon maaf atas kekurangan dari sebelah hajat, juga para hadirin semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.